ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang melimpahkan pada diri kita pada malam hari ini. Kita bisa ada iklannya ya. Begitu. Kalau pengajian bersama ibu-ibu muda, ya PCN ini mudah-mudahan cantik-cantik, yang glowing, bakal dulu. sekarang baru itu udah senior. Ya senior kan perumahan terbuka sekarang baru. Jadi senior orangnya. Ya, ada juga pendatang baru. Newcomernya itu bukan. Tapi kalau BCL rata-rata ya. Makanya ini kayaknya remaja semua. Jelita jalan Saya tuh bingung. Tutup mata. BCL itu masih muda-muda. Iya. Di Cikarang Baru itu rumah-rumah yang udah senior kan. Tapi ketika dibilang remaja, enggak. remaja sih jelita. Sama tadinya kurang. Ini masih kader-kader PKK gitu. Masih apa namanya ya, masih remaja lah. Masih baru puber. Mengalir aja, ayo. Enggak tahu tuntasnya gitu. Enggak main gitu. Yang sehat itu ya. Tanda-tanda sehat: 1, banyak bicara. 2, banyak makan. Tanda-tanda perempuan, istri itu sehat, tenang, nyaman. Itu pasti banyak komen. Apa aja di komen. Tapi kalau di rumah diem minum. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, harus dipahami. Kalau kita punya tetangga, punya teman yang bingung aja, berarti dalam keadaan bermasalah. Ya, jadi yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak ngunyah. Jadi kalau ngunyah terus perempuan itu berarti sehat. Apalagi bicara sambil ngunyah. Itu sehat banget. Bicara ngunyah. Ngomong terus masuk. Tahu-tahu habis di sana. Nonton TV. Snacknya habis semua. Sehat bener. Tanda-tandanya seperti itu. Maka diciptakan oleh Allah dengan cara seperti itu. Dan dengan apa ya, model-model seperti itu. Makanya sehatnya seperti itu. Kita sehat, syukur kita kepada Allah. Dan kenapa kita dikatakan sehat? Allah itu menjamin semua isi yang Allah tentukan kepada diri kita. Pertama, yang harus kita ketahui, awal kita dikasih rezeki oleh Allah masih di dalam rahim. Untuk makannya hanya lewat satu jalan, hanya lewat satu pintu, yaitu plasenta. Mata ketika masih di dalam perut, di dalam rahim itu nggak melihat, merem. Makanya bayi langsung merem, nggak langsung bisa keluar mama. Ya, langsung manggil gitu, mama gitu, enggak. Merem kan masih, ya nggak lihat gitu ya. Jadi masih belum tahu alam. Ya, tapi makan dari plasenta. Satu-satunya jalan makanannya itu plasenta. Ya, telinga mendengar, ya, terus mulutnya diem, ya diem, ini mintem ini mulut, ya, makanya di dalam rahim nggak nyanyi, nggak ada nangis. Ada nggak bayi di dalam rahim nangis? Nggak ada, karena masih belum bekerja semuanya, ya. Nah, makan satu-satunya dialirkan oleh Allah dari plasenta aja.
Makanya kalau ibunya makan jengkol gitu ya, itu rasa juga tapi lewat plasenta dan masih disaring, nggak langsung bulut-bulut jengkol dimakan, Nempel. bete dimakan, enggak. Melalui plasenta disaring cocok pas dengan makanan janin ketika di dalam rahim. Nah, ketika keluar lahir, plasenta kan diputus. Jalan satu itu diputus oleh Allah, Aduh. ya. Kita yang memutusnya nggak boleh lagi makan lewat plasenta karena sudah tidak nyambung dengan aliran makanan orang tuanya. Maka ketika satu diputus oleh Allah, satu ditutup oleh Allah, maka dibuka dua pintu jalan makanannya. Lewat apa? Puting susu ibunya. Yang awalnya cuma satu ya plasenta, ya akhirnya jadi dua, kanan kiri. Iya kan? Ya, ada yang mengatakan kanan nasinya, Kiri airnya. kiri minumnya, ya ini kocok dulu. Ya, itu udah metode orang kita zaman dahulu. Ya, tapi itulah yang Allah berikan kepada hambanya yang diciptakan. Makanya nggak ada bayi yang kelaparan, meskipun masih belum kerja, belum bisa nyuci beras, ya, belum bisa minta bubur, tapi nggak ada yang tidak dijamin oleh Allah. Yang penting bergerak. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu binatang melata pun yang tidak dijamin oleh Allah. Dan Allah tahu mustaqarraha, tempatnya di mana dan bagaimana kadarnya. Allah itu Maha tahu di manapun ya makhluknya itu ada, Allah tahu. Ya, nenek anak sesuai dengan usianya. Ya, dari sehari, 2 hari, 3 hari, sesuai dengan komposisi. Komposisinya itu ada semuanya, bisa ya. Beda sama susu botol. Kalau susu botol, ya umur 1 sampai 2 tahun kan gitu. Jadi umur 1,5 tahun komposisinya itu. Tapi kalau ASI setiap saat berubah terus komposisinya ke sesuai. Makanya anak yang minum ASI itu lebih kuat. Ini kayaknya atau ibu semuanya ASI nih kayaknya. Kuat semua gitu loh ya. Alhamdulillah. Saya tuh kalau ada pengajar gender tuh seneng bu, seneng gitu loh ya. Kelihatan kalau masih kuat, masih tahan gitu ya. Semoga istiqomah ibu ya. Istiqomah ini merupakan jalan kita ke surga seperti ini. Jangan malas-malas, mumpung masih hidup sampai mati kita ngaji. Kalau udah mati nggak usah minta datang. Udah mempertanggungjawabkan. Pahala malam Jumat ada. Luar biasa. Sebelahnya nggak pernah ngaji, mati juga bareng kita. Nunggu aku nggak dapat nasi. Ya, ada sebelahnya lagi ada yang nantinya juga bareng. Ya kok dapatnya nggak banyak seperti yang kamu, kenapa? Aku cuma hadir di gangnya aja. Ya, kalau di gang lain nggak mau hadir. Ya, separuh dapatnya. Jangan wajah-wajah. Udah nggak usah ngobrol, nggak usah nunggu. Tahu, hafal, cuma saya tetap menjaga kode etik. Ya, kode etik penyampaian itu tetap saya jaga bu. Saya nggak nyebut jilbab ini. Tapi saya tahu. Saya tetap pak ini. Nanti kalau di Flamingo 8 gitu saya. Pasti adanya wajah ini itu. Kan pasti ini adanya. Nanti kalau udah di Flamingo ini, saya kan makanya kalau semuanya saya pandangin. Ya, pandangin saya paling. Meskipun nggak tahu namanya, saya bukan mengingat nama-namanya, saya nggak, kecuali yang berhubungan dengan saya sering intens itu saya ngerti namanya. Ya, kalau jarang-jarang saya nggak ngerti, tapi kenal wajah. Ya, saya pernah ketemu di
Cikarang Baru, ya saudara di Cikarang Baru orang di Cikarang ngobrol gitu, kayak wajahnya kayak kenal saya gitu. Terus ketawanya itu ketawa kenal dengan saya. Ketawanya itu beda. Ini oh iya bu, iya bu, gitu. Ibu jauh rumahnya harusnya salah alamat. Ibu jauh rumahnya, saya orang BCA lebih. Salah nada, macam-macam, gitu ya. Nah, bayi itu ya setelah lahir dikasih 2 rezeki dari puting ibunya, ya. Puting ibunya bukan bapaknya. Bapaknya kempes. Makanya bapaknya kadang suka numpang-numpang, gitu ya. Gak buka lah. Kan ada yang tanya, Umi kalau ayahnya nenek itu gimana? Ya, jadi saudara sesusuan. Nggak jadi saudara sesusuan. Gitu ya. Dari ketawanya pengalaman semua. Udah lupa. Amnesia. Jadi ya, terus ketika Allah tutup 2 jalan rezeki itu, ketika Allah tutup 2 jalan rezeki itu karena melalui proses penyapihan, disapikan? Ya, setelah 2 tahun disapi. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun lemah, atasnya yang lemah orang tua, ya seorang ibu yang nyusuin anak 2 tahun ketika sudah disapi ditutup 2 rizkinya melalui puting susu ibunya, maka Allah buka 2 tambah 2 4 jalan rizki. Yang pertama 1 jalan rizki placenta, ya ketika Allah tutup Allah kasih 1 tambah 1 2 melalui susu ibunya. 2 ketika ditutup maka Allah kasih 2 tambah 2 sama dengan 4. Apa itu 4? Ya, melalui proses makanan dan minuman. Makanan ada 2 macam, hewani dan nabati. Dan minuman juga ada 2 macam, yang dari sumber mata air serta dari yang hidup di muka bumi. Yang ada di permukaan bumi dan ada yang di dalam bumi, di perut bumi melalui sumber mata air. Makanan ada 2 makanannya, dari hewani dan nabati. Ya, dari hewani daging merah, daging putih. Ya, halo, dimakan semua sama kita. Yang kedua dari nabati, tumbuh-tumbuhan dimakan semua. Mangga, daun-daunan dimakan. Iya, daun jendela sama daun telinga mangga dimakan. Ya, kalau mau silahkan makan daun telinga temannya. Ya. Ada kuping juga dimakan. Ya, jamur kuping gajah. Enggak tanggung-tanggung ya. Kalau jamur kuping masih mending. Ya, iya makanannya ya kapal senang, tongseng gitu ya. Luar biasa, biji salak, kita nggak usah khawatir. Yang penting kita masih bisa bergerak. Saya nggak bergerak nih, tapi mata kedap-kedip gitu. Ya. Kalau mata kedap-kedip itu jantung pasti bergerak. Ya, itu pasti dikasih makan. Makanya meskipun kedap-kedip ada di dalam rumah, assalamualaikum. Ya, tetangga bikin pisang goreng dibagi. Kenapa? Karena masih kedap-kedip. Kalau udah nggak kedap-kedip, ya udah selesai, beres kehidupan kita. Makanya makanan dari 2 hal, hewani dan nabati, ditumbuhkan oleh Allah dari bumi. Hujan turun dari langit, tumbuhan semuanya dimakan oleh kita dari tumbuh-tumbuhan, yang dipakai oleh kita dari tumbuh-tumbuhan. Hewan kita makan dari tumbuh-tumbuhan. Dari hewan itulah kita bisa makan dagingnya. Daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging singa, harimau. Seandainya boleh
Seandainya boleh, itu semuanya akan dimakan oleh manusia. Lihat pasar di luar Jawa ya, ada pasar aku tuh di daerah kepulauan aku itu yang jual semuanya dijual tikus, ya apa itu? Iya, tomohon ya, itu tikus, apalagi kelelawar, semuanya dijual. Ya, saya kalau di situ juga dijual. Cuma kalau kita kan punya warning, kalau kita kan punya ajaran, semua bangkai binatang darat yang berdarah itu najis kecuali mayat manusia. Makanya nggak boleh kita makan bangkai. Semua bangkai binatang darat. Kalau binatang laut halal, meskipun nggak disembelih. Ibu nemu kembung, ya nemu mati udah berlumuran darah itu kembung. Ya ada pembunuhan di laut. Nah, diambil itu kembung, dimakan, langsung dibakar, boleh. Jadi tanpa disembelih. Bangkai di laut itu diperbolehkan, tapi kalau bangkai darat ya yang berdarah itu semuanya najis kecuali mayat manusia. Kalau mayat manusia nggak najis, ya dipegang begini nggak najis, ya nggak batal untuknya si mayat. Ada mayat sudah dimandiin sepupu kita megang nggak batal. Mayatnya nggak batal, kalau kitanya batal karena kita yang sengaja memegang. Kalau mayatnya kan nggak sengaja memegang. Nggak sengaja menyentuh kalau mayatnya, ya. Kalau sengaja, iya kalau sengaja. Nggak batal utuhnya kalau si mayat. Kalau kitanya nggak. Jadi semua bangkai binatang yang mendarat itu hukumnya najis. Kecuali mayat manusia. Mayat manusia nggak najis. Kita nyentuh lalu sholat, kalau kita punya wudhu nggak apa-apa. Ya kecuali mayatnya jatuh ke got. Kalau mayatnya jatuh ke got, najis got. Bukan najis mayatnya, harus dimandiin gitu. Ya, tuh. Jadi kita itu punya ajaran bagaimana apa yang boleh kita makan. Tidak semua daging boleh kita makan. Ya, daging itu tidak semua daging boleh kita makan. Kelinci boleh kita makan, ya. Yang bertaring, yang berkuku tajam, yang galak, yang apa lagi, ya, yang buas, yang makanan hewannya itu menjijikkan, itu nggak boleh dimakan oleh manusia. Seperti apa? Lalat, kecoa. Itu nggak boleh makan, meskipun di rumah sering panen, ya di rumah sering berburu kecoa, nggak boleh. Tahu-tahu digoreng, digoreng, boleh. Terus minuman ada dua juga, kan 4, ya 2 dari makanan, 2 dari minuman. Minuman 2 apa aja? Yang pertama minuman yang dari sumber mata air. Dari sumber mata air Allah keluarkan air sehingga bisa diminum. Dari mana ini? Sumber mata air siapa yang ngambil? Kita juga nggak tahu ke sini. Hanya Allah ingin mau ngasih rezeki kepada hambanya yang bernama Umi Musyarofa. Khawatir kehausan ngomong mulu dari pagi sampai malam. Dia dikasih yang begini. Ini dari sumber mata air, dikasih oleh Allah karena saya sudah nggak nenen. Kalau masih nenen nggak dikasih kayak begini, ya? Itu nggak nenen juga kan? Ya, kami cucu gitu ya. Dikasih dari mata air, dan yang kedua dari sesuatu yang tumbuh atau ada di permukaan bumi. Contoh, air dari tumbuhan, air kelapa. Pernah berpikir nggak itu air kelapa masuknya dari mana? Nggak bolong padahal. Itu kelapa, Bu. Allah karim. Ya, jangan mentang-mentang berkaca pada keadaan kelapa, jangan mentang-mentang ada di atas. Ya, kita sombong. Karena kalau udah jatuh langsung dilempar,
nggak ada orang panen kelapa ditangkap. Iya kan? Ada nggak yang panen kelapa ditangkap? Saya sering membandingkan ya antara buah kelapa dan buah semangka. Buah semangka tumbuhnya di bawah. Kita kalau ada di bawah, jangan bersedih. Siapa tahu kayak semangka. Ya, kayak semangka dipetik, setelah dipetik dipeluk, nggak ada semangka dilempar habis dipanen. Iya kan? Kelapa mentang-mentang ada di atas, jangan sombong. Khawatir kayak kelapa, yang panen juga belum tentu manusia. Siapa yang panen biasanya? Monyet. Iya. Kalau yang panen semangka pasti pakai baju manusia, setelah dipetik dipeluk, nggak ada digelundungin begini. Coba kalau kelapa, ya habis dipetik dilempar, terus dibawa pakai truk diapain? Lempar lagi. Ya, ada nggak yang lebih menderita dari kelapa? Makanya kalau ada di atas jangan sok iye deh, ya jangan sok-sokan. Ingat ada yang di bawah. Yang di bawah jangan terlalu minder, jangan berkecil hati. Allah Maha membantu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan kesabarannya. Kayak semangka dipanen, dipeluk, ditaruh di mobil, dikasih alas. Iya kan? Dikasih alas biar tidurnya semangkanya. Iya kan? Kalau kelapa siapa mau kasih alas? Ya, dilempar sampai ke pedagangnya, nurunin dari truknya, lempar lagi. Udah 3 kali lemparan itu Bu, dari atas ke bawah. Ya, dari itu ke truknya, dari truknya ke tukang penjualnya, dikupas pakai apa itu kelapa? Pakai linggis kadang, pakai linggis, pakai golok, ya. Setelah pakai linggis, pakai golok diapain? Sobek-sobek. Dikerok, itu disobek, dikerok, ya. Saya habis itu diapain? Diparut. Baru dulu ya. Ada nggak yang lebih menderita dari kelapa? Menderita itu mentang-mentang ada di atas. Tapi kalau ada teman kita, saudara kita sok-sokan karena habis gajian, ya bilang kelapa dengan macam-macam kayak kelapa. Ingat di saat tanggal tua. Nah, ya, nih semangka. Ya, begitu. Ya, itulah nikmat yang Allah berikan. Ya, habis diparut diapain tuh kelapa? Diperes. Belum selesai penderitaannya. Habis diperes diapain? Kelapa itu mau yang muda atau yang tua, tetap aja sana dikerok juga. Keroknya bukan kerokan seperti kerokan penyakit. Kita dikerok pakai duit kadang ya. Kadang ada alatnya yang dikerok nggak begitu tajam. Kalau kelapa dikerok itu pakai tutup botol. Coba badan kita dikerok. Baret semua. Ya Allah. Oh Pak semangka udah dipeluk ya, taruh di mobil dikasih alas. Ketika mau dimakan dipotong pakai apa? Pisau yang tipis kan? Ada nggak ngupas semangka pakai linggis? Ya, pakai golok? Nggak ada. Pakai pisau yang tipis terus dihidangkan di atas meja. Ya, menggoda kita untuk memakannya. Ya, jangan berkecil hati meskipun masih ada di bawah. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, orang beramal soleh itu tidak akan pernah takut. Ya, kenapa? Karena dalam dirinya ada Allah. Ya, terus ya, tadi kasih 4 kan? 2 dari makanan dan 2 dari minuman. Nah, kalau itu sudah ditutup oleh Allah, 4-4-nya itu sudah ditutup. 1 plasenta ditutup diganti 2. Ya,
2 ditutup oleh Allah diganti 4. 4 ditutup oleh Allah melalui proses kematian kita, ditutup pintu rizki. Semuanya udah nggak ada karena nggak butuh makan. Nggak ada orang mati disuapin. Nah, meskipun ada sesajen, kan orang-orang zaman ya di apa ya di lingkungan tertentu kan, kalau hari-hari tertentu kasih kopi kasih apa gitu loh ya. Ada yang ditaruh di sesajen itu ya. Saya yang bagian makan dulu waktu masih kecil. Saya makan enak-enak ya. Lebih enak dari MBG. Saya makan sesajen daripada MBG. Saya makan tuh orang yang pergi sering itu di tempat itu saya di belakang kamar mandi masjid, di depannya itu di pinggirnya itu ada kamar mandi masjid itu di desa saya itu, di belakangnya itu belakang kamar mandi itu orang sering menaruh sesajen di situ. Saya kalau mau sekolah itu lewat situ. Nah tiap hari itu kadang di rumah nggak sarapan sama ibu saya bilang ya sama ibu saya, Bu belum makan, udah nyari sesajen itu di situ. memang disuruh gitu loh. Jadi orang tua saya itu memang nggak percaya sama sesajen itu gitu loh. Kalau saya cerita saya kira mau dilarang, jangan itu makanan jin, saya kira mau begitu, nggak banyak malah disuruh. Ya saya kan nggak enak lah. Keberangkatan ke sekolah kalau nggak ada ya, kalau belum makan belum sarapan itu sesajen ayam gitu. Yang enak-enak minumannya apanya semuanya diambil. Dilihat lagi loh sama orangnya. Dilihat lagi, saya lihat gitu orangnya, lihat lagi itu udah nggak ada. Seneng loh orangnya, katanya jinnya yang Masuk isi lagi. dia bilang alhamdulillah doyan jinnya gitu doyan lah. Saya makan, tapi saya sama ibu saya dikasih tahu, tapi buang tempatnya kan kasih daun kadangnya dipincu itu loh, tahu pincu takir ya takir itu, tapi buangnya jangan sembarangan ya, buang yang orangnya nggak tahu gitu. Saya dikasih tahu caranya sama ibu saya. Pulang sekolah ada lagi kadang naruh di situ ya, makan lagi saya. Alhamdulillah kayaknya ibu saya tak begitu banyak keluar makanan untuk saya. Aku disuruh makan di sesajen. Senang. Iya, termasuk itu pun surur itu memasukkan kebahagiaan orang-orang yang nggak beriman. Itu surur senang melihatnya. Kalau nggak ada itu senang, dimakan sama jinnya, doyan. Kadang pakai itu loh, cangkir yang agak gede yang warna hijau sama putih. Nah itu saya bawa si cangkir. Ya, itu cangkirnya kadang sama ibu saya balikin, besok orangnya balik lagi itu katanya balikin, ditaruh lagi. Kalau nggak ada orangnya lihat, kalau ketahuan ini. Ya, macam-macam. Tahu sekarang masih ada atau enggak? Dan orang yang mau makan sesajennya masih ada juga tuh. Saya udah ini satu. Udah nggak makan sesajen lagi semua. Ya, karena udah dikasihnya melebihi dari sesajen. Kebanyakan makan saja. Iya, karena kebanyakan makan sesajen akhirnya pegang making. Barokahnya sesajen. Makanya gue jangan takut-takut sama tidak begitu ya. Kita diciptakan oleh Allah itu lebih mulia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi dengan beribadah manusia itu mulia. Makanya manusia itu dicipta oleh Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, pas dengan urusan ibadahnya. Gampang ruku, mudah untuk sujud. Gitu ya, itulah ibadah kita. Nah, ketika empat itu ditutup melalui proses kematian, maka dibuka oleh Allah 4 tambah 4 menjadi 8. Rizki kita 8 setelah proses kematian. Namun kita 8 salapan ya 8 apa? 8 ya salapan 9 ya. Ya apa itu? Yang 9 yang 8 itu adalah pintu surga.
itu ada 8. Ditutup pintu rezeki yang 4 ketika di dunia. Allah buka pintu surga yang 8-8-nya. Udkhulu min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja ketika engkau memasuki surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, ya, orang-orang yang beriman dan iman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan beramal saleh. Tuh, masih mau khawatir? Ya, bagaimana Allah menjadikan kita disertai dengan rizkinya, ya, bagaimana ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah bertanggung jawab, ya, bagaimana burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang sorenya dalam keadaan kenyang, bagaimana hewan-hewan buas, binatang buas yang makanannya daging berkilo-kilo, itu tidak akan pernah kekurangan makanan. Nggak ada yang kurus, ada macan busung lapar. Ya, nggak ada kan macan busung lapar. Semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia, pasti dijamin oleh Allah. Makanya kita yuk beribadah. Sayyidina Ali pernah berkata, hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan amalan apa yang paling baik? Yang pertama, amalan apa yang paling baik? Sayyidina Ali ketika ditanya amal apa yang paling baik, Sayyidina Ali menjawab, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau seperti apapun aja, sedikit, yang penting diterima oleh Allah. Ya, ikhlas ada di dalamnya. Jadi amalan apa yang paling baik? Amalan yang diterima. Bagaimana ciri-cirinya nih? Tanda-tandanya ketika amalan itu diterima, kita ketagihan terhadap amalan itu. Ketagihan, datang ke majelis taklim, ketagihan ditunggu lagi. Majelis taklim malam Jumat, ini nanti ada bacaan burda, saya mau hadir. Ya, ditunggu di mana? Nanti pekan depan di Flamengo 15. Jauh nih tempatnya. Berarti mandi sejak siang. Kenapa? Karena jauh. Ya, di Flamengo 8 kan melalui berapa benua. Sampai ke Flamengo 15 hadir, duduk. Ya, duduk kayak gini nih, kayak gini. Ya, ini menambah amal soleh, Bu. Mau ada nih, saya meskipun ngaji nggak masuk nih materi, nggak usah, nggak ditanya sama malaikat mungkar nakir. Ya, malaikat mungkar nakir nanyanya itu tetap marobuka, nggak ditanya. Allah ketika plasenta ditutup, kamu minum dari apa? Nggak pernah nanya, nenek gitu. Tetap marobuka. Tetap marobuka. Yang jawab apa? Yang bisa jawab amal soleh kita. Duduknya kita di sini nih. Makanya sayang banget kalau kita dikasih sehat oleh Allah. Males sebentar, Bu. Sampai kapan, Umi? Sampai mati. Kalau masih hidup tetap berangkat. Ya, meskipun nanti udah tua, udah begini-begini, tetap. Ya, alhamdulillah kita cuma dekat begini. Kalau orang-orang zaman dahulu, Bu, ya, udah konsumsinya susur. Tahu susur konsumsinya? Ya berangkat dari rumah sebelah kanan. Jadi merah semua ini ya. Ya, nyeri ya. Ya, kamu jadi merah. Enak itu. Orang dulu pada nyeri bilang nasi ya. Ya Allah. Jambil ya. Kok abang semua? Jambil dan alami nenek yang sirih. Iya. Yang bayar. Ya berangkat sehat-sehat semua. Umur 60-70 tuh sehat karena memang gerak terus. Ya, kita jari yang gerak. Belum apa-apa udah kesemutan. Kena aliran listrik. Macam HP itu kan aliran listrik.
Tangannya sebentar-bentar kesemut. Kibas. Aduh. Ayolah duduk di majelis taklim, woi. Yang suka hadir tiap dan. Pegangnya aja. Udah biarin tersinggung, mana-mana lah. Kali-kali juga Saya mewah. pulangin ya di sini. Kali-kali gak mewah. Kesel saya sama Umi. Disinggung mulu, saya bikin status. Bikin, saya nggak bakalan baca. Orang ngomong gitu. Ngadu sama status. Paling yang ibu dosa. Enggak, saya jarang baca itu. Status orang-orang. Ya, cuma kalau ke pencet itu kadang muncul itu. Woi. Ya, yang sengaja enggak saya buka. Ya, karena khawatir keterusan. Kalau keterusan saya kalau online, apalagi online itu belajar sama guru saya. Ya, di absen. Cikarang gitu. Kalau absen saya itu Cikarang. Kalau saya nggak jawab, itu saya manggil nggak jawab juga. Dibalas. Oh, sampai mana tadi? Aman. Kesemutan. Ya. Kesemutan. Sampai ke sini. Iya, orang-orang tua kita zaman dulu tempatnya jauh-jauh, gelap, Bu. Kadang bawa obor maksa kan. Untuk mau berangkat ngaji kita terang di mana-mana. Enggak usah jalan. Resort nyampe. Gulung-gulung nyampe. Enggak sekarang kalau orang zaman dulu dari mana gelap pulang-pulangnya. Ada yang jatuh di jalan. Itu yang saya ceritakan. Berangkat dari rumah susunya di sebelah kiri, pulang berpindah ke kiri. Ya, kalau di kanan ke kiri begitu ya. Makanya kita ya saling mengingatkan kita karena ya amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah. Kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik bulan apa? Bulan yang paling baik adalah bukan bulan Ramadan, kata Sayyidina Ali. Karena kalau bulan Ramadan masa diisi oleh tidur, mikirin tuh, pintar kan? Pintar semua kan? Pengalamannya sama nih, saya juga gitu ya. Makanya saya begini nih untuk saya juga, untuk kita betulnya lah. Kalau kita ini kan saya termasuk di dalamnya. Ya, jadi bulan yang paling baik itu apa? Kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik adalah bulan di mana kita bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat kita. Bertaubat kita kepada Allah ya. Di mana kita bersalah ya, kapan kita bersalah bertobat. Sering saya sampaikan Allah dalam Asmaul Husna ada Ghafur, ada Ghaffar, ada Afun, ada Tawwab. Ya, Ghafur sebesar apapun dosa kita Allah tetap ampuni asal kita minta ampun. Makanya sholat taubat dibiasain 2 kali sehari sholat taubat. Habis maghrib sama menjelang subuh. Lanjut. Kenapa? Habis maghrib dari pagi kita khawatir punya salah. Menjelang malam sholat taubat, semoga Allah ampuni. Tidur dalam keadaan enggak berdosa. Ya, malam kita berbuat salah, sholat ketika kita menjelang subuh sama dengan tahajud, sholat taubat. Ya, tuh. Jangan 1 kali, hitung-hitungan. Udah 2 rakaat, dah ikhlas. Hitung-hitungan dulu. Jangan hitung-hitungan urusan ibadah. Ayo, bareng-bareng. Ya, nggak bisa saya berdiri, capek, ngilu-ngilu. Duduk. Sholat duduk, boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh. Kalau sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah nggak apa-apa, sholat taubat. Duduk. Ya, tapi pahalanya separuh. Janganlah duduk di dapur. Ya, jadi senting sama malaikat. Ya, tuh. Sebesar apapun dosa kita tetap Allah ampuni. Allah di dalam Asmaul Husna juga punya Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghaffar. Ghaffar itu sebanyak apapun dosa kita tetap Allah ampuni kalau kita minta ampun kepada Allah. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Dan siapa yang bertobat wa aslaha dan memperbaiki dari kezalimannya, dari kesalahannya, fa
fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Obat, sholat taubat di malam hari, ngalir air mata. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asarubbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajatnya. Itu kalau diangkat berapa? Itu berapa? Nah, itu Allah angkat derajatnya. Dan sholat malam wa minal laili, dari sepertiga malam, ya, sepertiga malam. Nah, jadi Allah punya Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghaffar, ada Ghafun. Apa Afun? Afun itu Allah memaafkan, Allah mengampuni dosa-dosa kita tanpa mengungkit-ungkit kesalahan kita. Gak dibuka-buka lagi oleh Allah. Kalau kita jangan macam-macam, ya, diungkit-ungkit, nggak inget dia. Ya, sekarang dulu, kenapa dulu? Kalau nggak ada saya. Ya, kalau nggak ada saya, ya kamu juga nggak ada. Hari kebangkitan datang. Ya, begitu. Ya, itu Allah punya Afun. Ya, Afun itu Allah mengampuni dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Tuh, ya, halo. Ya. Ya, Pelakunya semua. dari wajahnya ya. Wajah ya, saya minta ampun ya. Yang keempat, Allah punya Tawwab. Ya Tawwab, tub alaina. Kan begitu ya. Allah Tawwab. Apa itu Tawwab? Allah mengampuni dosa hambanya berkali-kali. Dosa lagi, minta ampun lagi. Dosa lagi, minta ampun kali terus seperti itu. Ya, makanya ketika Sayyidina Ali ditanya bulan apa yang paling baik, adalah bulan di mana kita bisa bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat kita. Halo. Nah, yang selanjutnya, tahun apa yang paling baik? Nah, ya. Tahun apa yang paling baik? Kata Sayyidina Ali, yang paling baik adalah tahun di mana kita wafat, di mana kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Ya, jadi apabila ada orang yang sampai pada ajalnya, tidak ada orang yang bisa menunda, mengakhirkan atau mengawalkan. Maka mumpung masih sehat, yuk saling mengingatkan. Mungkin saya salah, saya keliru, ibu bisa mengingatkan saya, dan saya di sini juga saling mengingatkan semuanya. Ya, semoga semuanya sehat. Amal yang kita tercatat sebagai amal soleh, Allah jadikan istiqomah. Utlubil istiqomah wala tatlubil karomah. Fa inna fil istiqomati turisul karomah. Tuntutlah istiqomah, jangan menuntut karomah. Karena kalau kita menuntut karomah, kita khawatir terlena pada pujian. Ada seorang yang beribadah selama 70 tahun. 70 tahun. Ya, 70 tahun beribadah. Ya, beribadah terus, istirahat, tidur dan makan. Ibadah lagi terus seperti itu. Ya, setelah 70 tahun beribadah, dia berdoa kepada Allah minta sesuatu dan doanya tidak dikabul oleh Allah. Lalu ada rasa dalam dirinya, mungkin saya masih ada dosa, mungkin saya masih ada salah, sehingga Allah tidak mengijabah doa saya. Lalu malaikat diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang tersebut bahwa rasa bersalahnya itu lebih baik daripada ibadahnya yang 70. Ya, jadi benar kalau Sayyidina Ali mengatakan amal yang baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Ya, terus bulan yang baik adalah bulan di mana kita bertobat kepada Allah, dan tahun yang baik adalah
Semoga ya kita semua istiqomah, Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan husnul khotimah. Allah tempatkan kita di surganya. Di bumi selama kita masih hidup, 4 pintu rizki dibuka oleh Allah ya, dan nanti ketika kita mati 8 pintu surga semoga Allah bukakan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi buyutina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairul rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma najjil auladana fil imtihan. Allahumma alimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yastajib du'a'ana bi barakatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah.